Halo, selamat berjumpa kembali bagi teman-teman semua yang menyaksikan video ini. Dan hari ini saya ingin berbagi tentang kepastian hidup yang kekal. Bapak Ibu sekalian, siapapun kita tidak pernah minta lahir di tengah keluarga apa. Jadi begitu kita lahir, apa yang orang tua kita tahu, apa yang orang tua kita percayai, itu yang diajarkan kepada kita. Ada banyak kepercayaan di muka bumi ini, dan semua mengajarkan hal yang baik. Jadi kalau kita mau berdebat tentang suatu keyakinan, pasti tidak akan ada ujung pangkalnya. Karena kenapa? Karena dasar kitab sucinya itu berbeda, jadi tidak bisa kitab suci yang diyakini digunakan untuk menentang yang lain. Sehingga mau bagaimanapun berdialog, berdebat, itu tidak akan menemukan titik temu. Tapi saya sangat percaya akan satu hal yang penting bahwa apapun keyakinan Bapak Ibu sekalian, semua kita itu pasti punya tujuan yang sama, bahwa dengan apa yang diyakini, ingin memiliki kepastian, jaminan untuk hidup yang kekal, atau ketika meninggal nanti, ingin tinggal bersama di rumah Sang Pencipta, yang biasa mungkin disebut dengan sorga. Semuanya pasti ingin ke sana kan? Nah, ada fakta penting dalam hidup kita bahwa siapapun kita pasti akan mengalami suatu pada titik tertentu yang mengalami yang namanya kematian. Mau apapun agama kita, mau apapun kepercayaan kita, pada titik tertentu pasti akan mengalami yang namanya seperti di gambar ini, yaitu kematian. Kematian itu kita tidak bisa harapkan apakah akan terjadi bulan depan, tahun depan, atau setelah kita tua, kita tidak pernah tahu. Yang namanya kematian itu datang dengan sangat tiba-tiba. Dan kematian tidak mengenal apakah agamanya apa, latar belakangnya seperti apa, strata sosialnya seperti apa. Kematian itu adalah suatu fakta yang dialami oleh semua manusia yang hidup di dunia ini. Nah, hari ini saya mau mengajak kita semua untuk merefleksikan, ya, lepas dari semua background kita masing-masing, ya. Kalau memang kematian itu adalah suatu fakta yang akan kita hadapi, seperti di gambar ini, ya, pertanyaan yang kita perlu renungkan bersama-sama, apapun agama Bapak Ibu sekalian, adalah apakah Anda tahu dengan pasti, wah, kapan hidup Anda ini akan berakhir? Tentu tidak ada satupun yang mengetahui. Dan pertanyaan yang lebih penting untuk kita tanyakan pada diri kita sendiri adalah, kalau seandainya hari itu tiba hari ini, misalkan, setelah menonton video ini, ya, kita tidak pernah tahu apakah hidup kita masih akan berlanjut. Tiba-tiba kita dipanggil Tuhan dan harus mengembuskan nafas yang terakhir dengan berbagai macam cara, ya, ada yang melalui kecelakaan, sakit penyakit, dan yang lain-lain. Pertanyaan untuk direnungkan bagi semua kita adalah, apakah Anda yakin Anda itu pasti akan masuk surga? Nah, ini tentu berbagai macam jawaban akan muncul, ya. Ada yang mengatakan saya itu yakin. Ada juga yang mengatakan saya juga tidak tahu. Karena kenapa? Saya belum pernah mati atau saya belum pernah meninggal. Bagaimana saya bisa tahu? Bahkan mungkin saudara akan mengatakan, saya saja yang berbicara ini belum pernah meninggal, bagaimana akan bisa tahu? Ya kan? Tapi saya yakin ketika ditanyakan kepada kita semua, termasuk Bapak Ibu yang menonton video ini, coba direnungkan baik-baik. Ya, kalau tiba waktunya hari ini, apakah saya yakin pasti mendapat tempat di sorga? Ini merupakan banyak pertanyaan mendasar bagi setiap insan yang beragama, apapun kepercayaannya, karena ini adalah pertanyaan yang universal. Apapun jawaban Bapak Ibu semua, saya tahu pasti Bapak Ibu ingin
mendapat tempat di sorga. Makanya biasanya ada banyak sekali harapan-harapan ya ketika seseorang itu meninggal. Semoga dia mendapat tempat di sisinya dan seterusnya dan seterusnya. Ya. Pertanyaan yang tidak kalah penting yang kedua adalah kalau misalkan tiba-tiba meninggal dunia hari ini dan berdiri di hadapan sang pemilik sorga, belum masuk sorga ya, dan sang pemilik sorga bertanya, mengapa aku mengizinkan engkau masuk ke sorgaku? Kira-kira Bapak Ibu akan menjawab apa? Ya, mungkin ada yang akan mengatakan, loh saya ini sudah berusaha hidup baik. Saya sudah meninggalkan hidup kejahatan-kejahatan saya yang lama. Kalau itu jawabannya adalah, tentu yang menjadi pertanyaan yang selanjutnya yang lebih mendalam yang perlu direnungkan adalah, kalau syarat masuk surga dengan segala kebaikan yang kita kerjakan, menurut standarnya kita itu, harus seberapa banyakkah kebaikan yang dibuat? Atau harus sebaik apakah kita hidup supaya kita itu diizinkan masuk surga? Dan tidak ada satu kitab suci pun yang menjawab hal ini. Ataupun kalau dikatakan dengan amal ibadah yang ikhlas, dan kalau benar itu menjadi syaratnya, berapa banyak amal ibadah yang harus dilakukan supaya pasti mendapat tempat di sorga. Jangan sampai kita sibuk menghitung amal ibadah, tapi ternyata tidak ada syarat ketentuannya. Kalaupun dikatakan sebanyak-banyaknya, itu kan hanya ukuran diri sendiri, bukan ukuran sang pemilik sorga. Nah, kabar baiknya buat kita semua manusia yang hidup di dunia ini adalah ternyata surga atau hidup kekal itu tidak serumit yang kita pikirkan. Surga atau hidup kekal itu adalah anugerah dari Allah yang mau diberikan kepada semua manusia. Ya, yang namanya anugerah itu sebenarnya artinya pemberian yang cuma-cuma, di mana Allah tidak wajib memberikan surga dan kita tidak layak menerima surga tersebut. Itu yang namanya anugerah. Surga atau hidup yang kekal itu tidak didapat karena usaha atau karena upah. Kalau seperti di gambar ini orang jadi kuli pikul, kalau dia bekerja wajar dia mendapatkan uang. Itu namanya upah. Kalau dalam konteks beriman, wajar dapat surga. Kalau dia rajin ibadah. Nah, kalau itu berarti namanya usaha, ya kan? Rajin ibadah, melakukan ini, mentaati itu, ya. Itu namanya usaha. Padahal di sini dikatakan, dan tadi saya juga mengatakan, bahwa surga atau hidup yang kekal itu bukan karena usaha atau karena upah. Itu seperti kalau misalkan eh, Bapak Ibu mau menerima hadiah, semua orang pasti suka menerima hadiah. Kalau Bapak Ibu saya berikan hadiah, saya katakan saya berikan hadiah ya, terus tiba-tiba saya katakan bayar saja ini, hadiah ini 500.000. Apakah ini masih dapat dikatakan sebagai hadiah? Tidak, itu namanya beli walaupun murah misalkan. Demikian pula dengan surga atau hidup yang kekal itu. Diberikan sebagai hadiah artinya anugerah itu seperti hadiah. Tidak harus dibayar karena itu hadiah. Kalau sudah dibayar berarti bukan hadiah. Jadi gratis cuma-cuma. Nah, sekalipun dia gratis cuma-cuma, ya, semua manusia di muka bumi tidak bisa menerima sorga. Saya juga tidak bisa menerima apapun keyakinan yang kita miliki, kita tidak bisa menerima sorga. Karena kenapa? Karena ada yang menghalangi kita untuk menerima sorga itu, yaitu dosa. Bapak Ibu sekalian, semua manusia itu setelah berdosa. Saya yakin Bapak Ibu setuju dengan saya. Dosa itu apa ya? Betul, dosa itu adalah suatu perbuatan yang melawan atau melanggar perintah Tuhan atau yang bertentangan dengan keinginan Tuhan.
Contoh, ya, kita tahu mencuri dosa, membunuh dosa, berdusta dosa, berzina dosa. Semua yang melanggar hukum Tuhan, apalagi sudah sampai dijebloskan ke penjara misalkan gitu ya, itu semua perbuatan dosa. Tapi masalahnya itu kan dosa yang kelihatan. Bagaimana dengan dosa yang tidak kelihatan? Misalkan diam-diam dendam dengan orang lain. Dosa tidak? Dosa tidak kelihatan ya, tapi di dalam hati. Di mulut, wah kalau ketemu kita mungkin berbicara atau omong yang baik tentang orang tersebut, tapi di belakang kita omong yang jelek tentang orang tersebut. Dosa enggak? Dosa di pikiran. Kita mungkin memegang kitab suci di tangan kita, tapi pikiran kita merencanakan atau mereka-reka yang jahat. Dosa enggak? Dosa sekalipun belum dilakukan, ya kan? Bahkan dikatakan tahu melakukan yang baik, tapi kalau tidak dilakukan itu dosa. Saya ulangi ya. Tahu melakukan yang baik, tapi kalau tidak dilakukan itu dosa. Jadi rajin berdoa baik enggak? Pasti baik, tapi kalau tidak dilakukan dosa. Rajin ibadah baik enggak? Baik, tapi kalau tidak dilakukan dosa. Menolong orang baik tidak? Baik, tapi kalau tidak dilakukan itu juga dosa. Artinya Bapak Ibu, sekalipun Bapak Ibu diam di dalam kamar 1 hari, 2 hari menguji diri, kita semua adalah orang berdosa. Karena kenapa? Menguji diri di dalam kamar, padahal tahu menolong orang itu baik tapi nggak dilakukan, kita berdosa. Jadi baik diam atau tidak, kita adalah orang berdosa. Jadi kalau kita mau memperhatikan setiap hari berapa banyak dosa yang kita lakukan, ternyata sangat banyak sekali. Saya mengandaikan misalkan, kalau kita bikin dosa 1 hari, misalkan 3 kali saja, berarti kalau sehari kita bikin dosa 3 kali, artinya kalau 1 bulan kita melakukan 90 kali dosa. Yang lain jangan dulu dihitung. Ya. Kalau 1 tahun, itu berarti dosa kita dikalikan 12, ya 90 kali 12, 1080. Anggaplah 1000 saja, biar mudah menghitungnya. Kalau kita diberi umur panjang sama Tuhan, ya, misalkan kalau Bapak Ibu diberi umur 80 tahun, sementara kita bikin dosa sehari 3 kali saja. Artinya pada waktu 80 tahun, dosa kita berapa? Berarti kan 1000 dikali 80 ribu dosa. Wah, dosa kita sangat banyak sekali. Dari sini kita bisa melihat bahwa orang baik saja kalau dihitung dosanya berdasarkan patokan Allah, dosanya sangat banyak. Dan dengan sebanyak dosa sebanyak itu kita tidak layak masuk surga. Justru semakin lama kita hidup, dosa kita bukan semakin berkurang, dosa kita semakin bertambah. Artinya, manusia dengan usahanya sendiri tidak dapat menyelamatkan diri sendiri. Ibarat orang jatuh ke dalam lumpur hisap, semakin kita bergerak, semakin kita cepat tenggelam. Kita berusaha menjambak rambut kita sendiri untuk keluar dari lumpur, apakah bisa? Tidak bisa. Demikian pula orang berdosa. Kita tidak dapat menyelamatkan diri sendiri. Dulu saya berpikir mungkin seperti ini, dan mungkin Bapak Ibu juga berpikir seperti ini di gambar ini. Kita mungkin berpikir kalau semakin banyak kebaikan yang kita lakukan dan dosa kita semakin berkurang, Allah pasti akan mengizinkan masuk surga. Tapi kalau demikian, tentu pertanyaannya harus sebaik apakah kita? Ya, kalau memang kebaikan kita diperhitungkan Tuhan untuk masuk surga, harus sebaik apakah kita hidup supaya kita itu pasti masuk surga. Ternyata untuk masuk surga, sang pemilik surga, yaitu Allah sendiri, itu punya syarat, standar untuk masuk surga itu harus sempurna. Kenapa? Karena sang pemilik surga itu adalah sempurna.
Sempurna itu artinya satu kesalahan atau satu dosa saja tidak layak ada di surga. Jadi artinya kalau satu dosa saja tidak layak ada di surga, berarti akan ada di mana? Sudah pasti dalam neraka atau penghukuman yang kekal. Satu dosa saja. Oh, mengerikan sekali, ya kan? Berbicara soal sempurna, ya, karena orang masih banyak berpikir bahwa dengan masuk surga adalah dengan semua amal ibadah dan kebaikan. Sementara kalau syaratnya itu sempurna, saya memberikan suatu ilustrasi. Misalkan, kalau Bapak Ibu akan bertamu ke suatu rumah, dan sang tuan rumahnya tentu akan menyiapkan apa namanya kue atau roti untuk disandingkan dengan kopi atau teh untuk menyambut Bapak Ibu. Dan ketika dia harus membuat roti, dia punya tepung, dia punya gula, punya telur 10 butir, dan dia mulai kerjasama dengan istrinya. Dan sang istri mulai ambil mixer, membuat adonan. Sang suami membantu dengan memecahkan telur satu persatu. 9 butir telur tersebut baik. Pas masuk pada telur yang ke-10, ternyata telurnya busuk dan bahkan berbau. Sudah berulat, tapi sudah kadung kecampur dalam adonan. Apa yang terjadi kalau Bapak Ibu datang bertamu di rumah keluarga ini? Apakah layak roti yang ada telur busuknya ini dihidangkan kepada Bapak Ibu sebagai tamu terhormatnya? Tentu tidak layak. Kenapa? Kan ada telur yang busuk tercampur di dalamnya. Loh, tapi kan hanya satu. Betul hanya satu. Tapi sudah kadung tercampur. Membuat seluruh adonan itu menjadi rusak karena telur yang busuk ini. Demikian pula dengan dosa. Kita tidak bisa berpikir bahwa amal ibadah kita akan menutupi semua dosa kita. Tidak. Satu dosa saja telah mencemari seluruh perbuatan baik kita, sehingga membuat semua kebaikan kita menjadi tercemar, dan akhirnya kita tidak akan pernah bisa sempurna di hadapan Allah Sang Pencipta yang sempurna. Ini artinya apa? Bahwa usaha manusia, bagaimanapun caranya, sebaik apapun dia hidup, tidak akan pernah membuat dia bisa sempurna. Dan itu pasti mustahil untuk bisa masuk surga. Oleh sebab itu, kita tidak bisa menggunakan lagi cara manusia dengan menghitung amal ibadah dan semua. Tidak bisa. Kita harus menggunakan cara yang punya surga, yaitu caranya Allah untuk menolong atau untuk menyelamatkan manusia yang telah berdosa ini. Nah, sekarang kita harus pakai caranya Allah. Nah, berbicara soal Allah, kalau saya tanya menurut Bapak Ibu sekalian, Allah itu punya sifat maha apa saja? Pasti semua bisa menjawab. Allah maha baik, Allah maha kasih, Allah maha besar, Allah maha adil, dan seterusnya, dan seterusnya. Dari semua sifat yang maha-maha ini, saya ambil 2 sifat penting, Allah maha kasih, dan Allah juga maha adil. Semua agama setuju bahwa Sang Pencipta itu kasih, Sang Pencipta itu juga adil. Nah, ada sebagian orang punya pemahaman yang salah tentang Allah. Pemahaman yang pertama, ada orang berpikir Allah itu kasih saja, tapi tidak adil. Persis seperti seorang kakek yang baik, yang sayang sama cucunya. Jadi kakek itu biasanya kan sayang sekali sama cucunya. Dia lebih sayang pada cucunya daripada anaknya sendiri, ya kan? Jadi kalau cucunya ini berantem, ya mungkin mamanya mau memarahi atau mungkin mau sentil telinganya anaknya. Tapi sang kakek akan bilang begini,
Jangan digitukan cucuku itu. Dia masih kecil, enggak apa-apa. Namanya juga anak-anak. Sang kakek selalu membenarkan perbuatannya itu. Walaupun itu salah. Seharusnya dia dihukum cucunya. Ya kan? Nah, ada orang berpikir Allah itu seperti ini. Tidak apa-apa kita bikin dosa. Toh nanti kita tinggal minta ampun. Nah, konsep seperti ini atau pemahaman seperti ini sangat keliru. Kenapa? Karena melihat Allah hanya berdasarkan satu sifatnya saja, yaitu kasihnya saja. Akibatnya apa? Hidup menjadi menggampangkan dosa, ya kan? Karena selalu berpikir Allah akan mengampuni. Nah, ini salah berpikir yang pertama. Salah berpikir yang kedua, ada orang juga berpikir kebalikannya. Allah itu adil saja, tapi tidak kasih. Persis seperti seorang polisi di jalan. Kalau Bapak Ibu naik kendaraan seperti di gambar ini, ternyata salah parkir. Ada rambu dilarang parkir, tapi malah parkir di sana. Namanya polisi yang adil, dia harus menegakkan keadilan dengan menjatuhkan hukuman berupa apa? Surat tilang. Apapun alasan kita, polisi yang adil dia pasti akan menegakkan keadilan. Nah, banyak orang berpikir juga Allah itu seperti Pak Polisi yang kerjanya hanya menghukum, dan menghukum orang yang melanggar. Makanya banyak kasus misalkan kalau sudah sakit berulang-ulang, bahkan sakit parah, bukankah sering sepertinya bertanya, apa salahku ya Tuhan? Tuhan pasti sedang menghukum saya. Ketika sudah menikah, lama tidak punya anak, gitu kan? Pasti merasa apa? Wah, Tuhan sedang menghukum saya. Saya tidak diberi anak. Ketika apalagi eh, buka usaha selalu gagal, tidak berhasil. Wah, Tuhan sedang menghukum saya. Jadi ada banyak hal kesialan atau hal yang tidak baik terjadi dalam hidup selalu dikaitkan dengan apa? Tuhan sedang menghukum. Cara berpikir seperti ini juga keliru. Kenapa? Karena melihat Allah hanya dengan satu sifatnya saja, yaitu adilnya saja. Nah, kalau begitu yang benar seperti apa? Nah, kalau kita melihat Allah harus dengan dua sifatnya sekaligus. Allah itu kasih sekaligus adil. Nah, Allah yang kasih itu digambarkan biasanya seperti dengan gambar jantung, ya. Nah, Allah yang adil selalu digambarkan dengan apa? Kalau keadilan, dengan palu. Justru Bapak Ibu kalau ditanya, Bapak Ibu senang memilih gambar jantung atau gambar palu? Banyak orang lebih senang memilih gambar jantung, ya kan? Coba kita perhatikan. Allah yang kasih contohnya seperti apa? Jujur Bapak Ibu, apapun agama kita, kalau kita bersalah, waktu kita sembahyang, kita pasti berdoa kepada Tuhan, minta ampun akan kesalahan kita. Kan tidak mungkin kita berdoa, ya Allah hari ini saya bersalah, saya berdosa, karena Engkau adalah Allah yang adil, silahkan tegakkan keadilan-Mu ya Allah, hukum saya tunggu begitu. Kan tidak, ya kan? Kita pasti berdoa minta ampun, saya bersalah. Waktu kita minta ampun, saya bersalah, itu sifat apanya yang kita minta? Sifat kasihnya, ya kan? Maka ada banyak orang biasanya penuh dengan tangis. Karena kenapa? Karena pasti mengingat banyak kesalahan di masa lalu yang diperbuat dan dia minta ampun di hadapan Allah. Itu kan Allah yang kasih. Tapi bagaimana dengan Allah yang adil? Nah, di sini manusia sering mengabaikan keadilan, ya kan? Menganggap enteng keadilan Allah. Pak Ibu, kita itu kan kita itu biasanya manusia itu sangat ngotot kalau minta keadilan, menuntut keadilan. Tapi kalau ditegakkan keadilan, ya kita berusaha kompromi atau berusaha menghindar. Oke, sekarang kita akan bicara soal keadilan Allah yang sangat serius ini.
Saya akan menyampaikan dalam satu ilustrasi. Ada seorang merampok bank 50 juta, ketangkap polisi, dan akhirnya harus disidang di pengadilan. Sang hakim ini berencana untuk menjatuhkan vonis 5 tahun penjara. Tapi ketika disidang, namanya persidangan ya, biasanya itu kan diberikan kesempatan untuk melakukan pembelaan. Dan sang bapak ini bercerita, memberikan kronologisnya, kenapa dia sampai merampok. Dan dia mengatakan begini kepada Pak Hakim. Pak Hakim, saya ini bukan perampok profesional, saya tidak pernah merampok, baru kali ini saya merampok. Wah, dia mengatakan begini ya, suatu pembukaan yang bagus. Dia bilang, Hakim, saya merampok ini karena kepepet. Saya sudah di PHK dari pekerjaan dan saya tidak punya gaji lagi. Anak saya banyak, ya, ada 13 orang. Bahkan ini sekarang istri saya sedang hamil yang ke-14. Wah, mereka semua butuh makan, Pak Hakim. Butuh biaya sekolah. Rumah masih ngontrak juga, minta diperpanjang. Wah, saya punya pikiran kalut sekali, pusing. Dari mana saya bisa dapat uang? Karena saya sudah di PHK dan seterusnya ini. Dalam keadaan bingung seperti itu, saya ambil pistol mainan anak saya yang mirip dengan pistol sungguhan, Pak Hakim. Saya langsung pergi ke bank terdekat. Baru saya masuk. Security-nya terkejut melihat saya dan langsung pingsan, Pak Hakim. Sang kasir juga takut melihat saya dan langsung angkat tangan. Pak Hakim, saya ambil uang di meja kasir 50 juta. Nah, saya itu bukan perampok profesional. Saya tidak pakai kain penutup kepala, Pak Hakim. Dan saya tidak tahu ternyata di bank itu ada kamera CCTV yang terhubung dengan kantor polisi terdekat. Baru saya keluar dari bank, polisi sudah menunggu saya di jalan. Pak Hakim, saya kapok sekali. Saya sangat menyesal. Saya berjanji, Pak Hakim, demi Tuhan. Bahkan saya berani bersumpah demi Tuhan. Saya bertobat dan tidak akan melakukannya lagi. Oleh sebab itu, Pak Hakim, tolong bebaskan saya. Wah, Bapak yang sudah merampok dan melanggar pasal ini, minta dibebaskan. Nah, kalau saya bertanya kepada Bapak Ibu, kalau seandainya Bapak Ibu menjadi hakimnya untuk menegakkan keadilan di masyarakat, Bapak yang sudah merampok ini dan sudah minta maaf dan bersumpah berjanji tidak akan melakukannya lagi, apakah akan dihukum atau dibebaskan? Ya, saya yakin sekali Bapak Ibu semua mengatakan pasti dihukum, walaupun dia minta ampun. Kenapa? Karena kalau dibebaskan, itu berarti kita sendiri juga sebagai hakim menjadi tidak adil terhadap bank yang sudah mengalami kerampokan. Nah, apa makna cerita dari sini? Kita bisa melihat bahwa kita saja ini manusia berdosa. Mengerti untuk menegakkan keadilan, orang bersalah itu harus dihukum. Demikian pula juga dengan Allah atau Tuhan yang di sorga. Allah itu dia sangat adil, bahkan maha adil. Satu dosa saja, dia menghukumnya dalam neraka yang kekal. Maka dikatakan upah dosa itu ialah maut. Satu dosa saja, itu maut atau selama-lamanya. Bukan upah dosa-dosa. Nah, upah dosa-dosa kan lebih dari satu dosa. Upah dosa, singular ya. Artinya satu dosa saja, itu ganjarannya itu adalah maut atau neraka yang kekal. Wah, ada orang mengatakan, masa sih Allah sekejam itu? Allah kan sangat mengasihi. Betul, Allah sangat mengasihi manusia. Tapi Allah yang kekal itu, Allah yang maha suci itu, dia sangat membenci dosa. Pelanggaran terhadap Allah yang eternal, pelanggaran terhadap Allah yang kekal, upahnya juga kekal selama-lamanya. Tidak bisa dicelup untuk sementara di neraka, terus dipindahkan ke surga. Itu namanya tidak kekal. Ya,
Yang upah yang kekal, upah selama-lamanya itu adalah kita berdosa selama-lamanya dalam neraka yang kekal. Nah, di sini kita bisa melihat kalau begitu, ya, Allah itu memiliki dua sifat yang mengalami ketegangan atau mengalami kontradiksi atau apa yang disebut di sini dilema. Kenapa? Karena Allah yang kasih, dia tidak ingin menghukum. Allah yang kasih ketika kita minta ampun, dia ingin mengampuni. Tapi Allah yang sama tidak bisa mengampuni begitu saja. Karena kenapa? Dalam dirinya itu ada keadilan. Keadilannya, satu dosa hukumannya neraka selama-lamanya. Nah, bagaimana kasih dan adil ini bisa bertemu? Dan ini yang tidak ada solusinya di dalam kepercayaan manapun. Nah, dilema ini pernah dialami oleh seorang jenderal bernama Jenderal Samila. Dia hidup di Rusia di akhir abad ke-19 dan dia melakukan kudeta terhadap kaisar. Dan apa yang terjadi? Dia melakukan perang gerilya. Ini perang yang mulia karena uh, rakyat banyak ditindas, gitu ya. Dan Jenderal Samila memimpin perlawanan. Ya, namanya di Rusia itu kan uh, cuaca sangat ekstrim ketika musim dingin, bisa sekian minus derajat. Dan kalau udara sangat dingin itu pasokan makanan itu perlu dijaga, ya. Karena kalau udara sangat dingin itu dalam setiap sekian jam tuh harus mengunyah gitu ya, supaya tubuh tetap hangat. Jadi suplai makanan itu atau ransum itu diatur sedemikian rupa. Nah, untuk mencegah hal yang tidak diinginkan, namanya dingin, biasanya orang pasti ingin ada makan lebih gitu ya. Bisa saja ingin mencuri. Dan Jenderal Samila itu mengeluarkan peraturan di awal. Siapapun yang kedapatan mencuri akan dihukum cambuk 50 kali. Dan satu minggu kemudian ternyata terjadi kecurian. Dan betapa terkejutnya Jenderal Samila. Ternyata yang mencuri adalah ibu kandungnya sendiri. Wah, di satu sisi dia sudah mengeluarkan peraturan. Kalau dia tegakkan aturannya dengan menghukum cambuk orang yang mencuri, yang dalam hal ini adalah ibunya sendiri, di mana kasihnya kepada ibunya? Sebagai seorang jenderal, dia juga bisa membebaskan ibunya, karena dia pimpinan tertinggi. Tapi kalau hal itu yang dilakukan, orang juga akan mengatakan, dia menjadi jenderal yang tidak adil. Kenapa? Begitu, karena ibunya yang bersalah, dia bebaskan. Bagaimana dengan ibu-ibu yang lain? Inilah yang namanya suatu dilema. Dan ketika ibunya itu akan dieksekusi, ya, disitulah Jenderal Samila memeluk erat ibunya. Dan dia juga tetap memerintahkan eksekusi tetap atau hukuman tetap dijalankan. Tapi dia sendiri yang menanggung hukuman ibunya tersebut. Dan akhirnya Jenderal Samila mengalami cambukan sampai 50 kali. Dari cerita ini kita bisa melihat bahwa kasih dan keadilan itu ternyata bisa berjalan kalau ada pihak yang berkorban. Nah, demikianlah cara Allah untuk menyelamatkan manusia. Kalau setiap orang manusia berdosa dan berteriak minta ampun, dan Allah hanya mengampuni begitu saja, maka Allah kehilangan keadilan. Maka sebenarnya Allah yang disembah itu bukan Allah yang adil. Oleh sebab itu, tidak ada cara lain bagi Allah untuk menyelamatkan manusia. Dan ini dia kerjakan karena kasihnya yang besar kepada manusia. Makanya dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, jadi begitu mengasihi manusia dan sangat dia kasihi, Allah bertindak
untuk menyelamatkan manusia. Hanya dengan satu jalan. Allah mengorbankan dirinya menjadi manusia dalam Yesus Kristus. Yesus itu siapa? Yesus itu adalah Allah yang menjadi manusia. Apa yang dilakukan oleh Yesus ketika dia menjadi manusia? Ya, dia datang untuk memberikan nyawanya. Yesus datang untuk mati bagi manusia. Dan dia mati di atas kayu salib. Dan di atas kayu salib ini, Yesus mengatakan, sudah selesai. Ini bagian yang sangat penting sekali. Apanya yang selesai di atas kayu salib? Hutang dosa manusia sudah dibayar lunas satu kali untuk selama-lamanya. Artinya apa? Barang siapa percaya kepada Yesus, tidak lagi ada hutang dosa yang membuat atau yang terikat dengan maut. Karena kenapa? Karena Yesus sudah menyelesaikan semua di atas kayu salib. Dan Yesus mati, dikuburkan, hari yang ketiga dia bangkit. Ya, naik ke surga, dan dia menawarkan kepada kita yang namanya hidup yang kekal. Jadi kalau saya boleh memperagakan sedikit apa yang saya ceritakan tadi. Dari sejak semula saya bercerita kepada Bapak Ibu bahwa Allah memberikan kepada kita yang namanya sorga atau hidup yang kekal itu. Tetapi masih ada yang menghalangi. Ya, masih ingat apa yang menghalangi tadi? Dosa. Kalau dicatat dalam sebuah buku pasti tidak setipis ini. Kita manusia berdosa. Allah yang punya sifat kasih, dia sangat mengasihi semua manusia, dia mengasihi apapun latar belakang agama kita. Tapi Allah yang sama itu Allah yang suci. Dia membenci dosa. Allah yang adil. Keadilannya, satu dosa saja hukumannya itu adalah maut. Dan setiap manusia berdosa itu harus dihukum. Nah, bagaimana kasih dan adil bisa bertemu ini? Ya, masih ingat cerita Jenderal Samila tadi? Kasih dan keadilan bisa bertemu kalau ada pihak yang berkorban. Begitulah cara Allah untuk menyelamatkan manusia. Allah menunjukkan kasih dan keadilannya melalui pengorbanan dirinya di dalam Yesus Kristus dan menjadi sejajar dengan manusia. Tetapi ada perbedaan. Manusia berdosa, Yesus sempurna. Karena kasihnya yang besar, semua dosa manusia ditimpakan kepada Yesus. Dikatakan dia yang tidak mengenal dosa dijadikan dosa. Karena kita semua manusia ini. Supaya apa? Supaya di dalam Yesus kita bisa dibenarkan di hadapan Allah. Yesus mati di kayu salib untuk menjalani hukuman atas dosa kita. Sebelum mati, Yesus berkata, sudah selesai, yang artinya semua hutang dosa kita sudah lunas. Tidak dicicil, lunas dibayar. Dan itu artinya kita bebas dari hutang dosa. Yesus mati dan dihukum, Yesus mati dan dikuburkan, ya bangkit, naik ke surga, dan menawarkan sekarang kepada kita yang namanya surga atau hidup yang kekal itu. Anugerah hidup kekal ini hanya dapat diterima dengan iman. Surga ini hanya dapat diterima dengan iman. Karena bagian yang Yesus kerjakan untuk pengampunan dosa, misi untuk menyelamatkan manusia yang berdosa, sudah selesai. Dan sekarang tinggal kita semua manusia yang berdosa ini, kita harus meresponnya dengan iman. Iman itu ibarat sebuah kunci untuk membuka pintu surga. Karena sekarang kan semuanya mengaku orang beriman, ya kan? Kalau misalkan Bapak Ibu akan meninggalkan rumah cukup lama, sekeluarga, tentu pasti mengunci pintu-pintu rumah. Pintu kamar, pintu dapur, terakhir mungkin pintu depan atau pintu utama rumah Bapak Ibu. Sehingga ketika Bapak Ibu keluar, tamasya, sekeluarga, membawa serangkaian kunci. Pertanyaan saya ketika Bapak Ibu pulang ke rumah, ada berapa kunci yang bisa membuka pintu utama rumah Bapak Ibu?
Betul, hanya satu kunci. Kunci yang lainnya bisa enggak? Tidak bisa dipakai. Demikian pula untuk membuka pintu sorga. Hanya ada satu kunci. Namanya kunci itu adalah iman yang menyelamatkan. Kunci yang lain, walaupun bentuknya sama, tidak bisa membuka pintu utama rumah kita. Nah, kunci yang lain itu juga disebut iman. Kan hari ini banyak orang mengatakan caranya beda-beda atau tujuannya sama. Oke, tujuannya sama, tapi kalau tidak bisa membuka pintunya, pintu surga, bagaimana? Nah, iman yang tidak menyelamatkan atau iman yang tidak bisa membawa kita sampai ke surga itu iman seperti apa? Pertama, ada namanya iman yang melompat dalam gelap. Iman yang melompat dalam gelap itu, dia percaya Yesus, tapi tidak tahu apa atau siapa yang dipercaya. Pokoknya saya percaya. Artinya ini iman yang ikut-ikutan. Ya, ditanya kenapa kamu jadi orang Kristen? Ya, pokoknya saya. Karena sudah dari keturunan saya sudah Kristen. Kalau hanya sekedar ikut-ikutan seperti begitu, iman yang seperti ini tidak menyelamatkan atau tidak bisa membawa kita sampai ke surga. Yang kedua adalah iman yang berdasarkan akal. Dia tahu siapa Yesus, setuju Yesus itu juru selamat, tapi dia tidak mau mengandalkan hidupnya kepada Yesus. Ya, jadi banyak orang uh, seperti ibarat kalau Bapak Ibu itu ingin sembuh dari penyakit yang mematikan, ya, kalau sudah tahu ada dokternya yang mampu mengerjakannya atau mampu merawat di sebuah kota, ya, dan setuju bahwa memang dokter itu bisa menyembuhkan, terbukti dari berita-berita di televisi atau di koran atau di media online dimanapun ada fakta-fakta empiris, ada testimoni-testimoni, tapi Bapak Ibu tidak mau pergi ke dokter tersebut, tentu Bapak Ibu tidak akan bisa sembuh dari penyakit mematikan. Nah, begitu pula dengan iman yang berdasarkan di akal. Tahu Yesus juru selamat, setuju dia adalah Allah yang menjadi manusia yang dapat menyelamatkan. Ya, mungkin Bapak Ibu sudah hafal Alkitab, mungkin Bapak Ibu sudah melayani, mungkin Bapak Ibu sudah uh, tahu banyak, ya, jago berdebat. Tetapi kalau tidak mengandalkan hidup sepenuhnya kepada Yesus, iman seperti ini juga tidak menyelamatkan. Iman yang tidak menyelamatkan yang ketiga adalah iman yang sementara. Nah, iman yang sementara ini biasanya orangnya sudah sangat tampak rohani sekali, ya. Jadi dia tahu siapa Yesus, setuju Yesus juru selamat, ya. Bahkan sudah mengandalkan, tapi pengandalannya hanya untuk hal-hal sementara yang dibutuhkan atau diperlukan dalam hidup. Contoh, waktu masih bujang, ingin punya jodoh, berdoa, mengandalkan Yesus. Itu baik. Waktu tidak punya uang, ingin diberkati, berdoa, mengandalkan Yesus itu baik. Waktu tidak punya rumah, waktu ingin beli mobil, waktu sakit, mengandalkan Yesus itu baik. Tapi kalau mengandalkan Yesus hanya untuk hal yang diperlukan dalam hidup, tapi untuk masuk surga, masih mengandalkan kebaikan, amal ibadah, pelayanannya, ketaatannya, itu juga berarti masih mengandalkan perbuatan diri sendiri. Iman seperti ini nampaknya baik, tetapi tidak menyelamatkan. Lalu iman yang menyelamatkan itu iman yang seperti apa? Nah, iman yang menyelamatkan adalah mengenal dan mengandalkan Yesus saja sebagai Tuhan dan Juru Selamat untuk memperoleh hidup yang kekal atau untuk masuk surga. Apa yang dimaksudkan dengan mengandalkan? Nah, saya kasih contoh, ya. Dulu ada seorang akrobatik namanya Pak Blondin. Dia suka berjalan di kawat baja dari gedung satu ke gedung berikutnya. Sebelum beliau pensiun,
dia mengadakan pertunjukan terakhir open air gitu ya di air terjun Niagara. Ini air terjun terbesar di dunia, perbatasan Kanada dan Amerika, kedalaman 50 meter, dan namanya sekitar air terjun seperti begini, pasti angin cukup kencang. Dan tiket pertunjukan dijual dan semuanya habis, terjual dengan harga mahal. Dan hari hanya Pak Blondin berjalan di atas kawat baja seperti ini membawa gerobak kecil bersih muatan pasir. Ketika MC-nya bertanya, apakah saudara penonton percaya Pak Blondin bisa selamat sampai di seberang? Ternyata semua mengatakan percaya. Dan benar, ketika Pak Blondin jalan pelan-pelan, ya dengan sangat lihai dan dengan sangat seimbang, sampai di seberang dengan selamat. Nah, pertunjukan berikutnya itu lebih mendebarkan sekali. Karena kenapa? Karena Pak Blondin tidak lagi membawa pasir di gerobak itu, tapi Pak Blondin mau membawa manusia atau orang duduk di gerobaknya itu. Dan ketika sang MC bertanya, apakah saudara penonton yakin Pak Blondin bisa membawa orang selamat sampai di seberang? Sekali lagi semua juga penonton menjawab, percaya. Nah, menjadi hal yang mengejutkan ketika satu persatu penonton ditanya apakah mau menjadi sukarelawan, dan semua mengatakan, wah saya tidak siap dengan berbagai macam alasan. Tapi dia percaya bahwa Pak Blondin bisa membawa orang selamat sampai di seberang. Dan terakhir ketika tidak ada yang mau menjadi sukarelawan dan hampir saja pertunjukan disudahi karena tidak ada yang mau menjadi sukarelawan, ada seorang anak kecil yang berteriak dan mau menjadi sukarelawan. Dan akhirnya anak kecil tersebut didudukkan di gerobak kecil itu dan Pak Blondin mulai bersiap untuk mendorong ke seberang. Sebelum berjalan, sekali lagi sang MC bertanya, apakah saudara penonton yakin Pak Blondin bisa membawa anak kecil ini selamat sampai di seberang? Penonton tetap berteriak, yakin. Dan akhirnya Pak Blondin mulai jalan pelan-pelan, dan selamat sampai di seberang. Wah, waktu itu ada seorang wartawan televisi, dan dia sangat penasaran sekali, dan dia ingin segera mewawancarai anak tersebut, dan dia minta waktu kepada anak itu untuk mewawancara. Dan dia bertanya, nak, kamu itu kok berani sekali? Itu kan sangat berbahaya sekali. Itu kalau jatuh kamu tuh bisa tewas, bisa mati. Mana orang tuamu kok dia mengizinkan kamu menjadi sukarelawan? Dan anak kecil itu menjawab, saya kesini tidak sendirian, dan saya juga tidak takut. Karena kenapa? Karena Pak Blondin itu sebenarnya papa saya. Wah, patahnya juga baru tahu ternyata anak kecil itu adalah anak Pak Blondin sendiri. Nah, dari cerita ini kita bisa berusaha coba kita bandingkan. Apa beda iman penonton dengan iman anak Pak Blondin? Iman penonton, dia tidak hanya berbicara percaya di mulut, maaf, maaf, iman anaknya Pak Blondin, dia tidak hanya ngomong percaya di mulut, ya, dia tidak hanya setuju di akal bahwa papanya bisa membawa dia selamat sampai di seberang, tapi apa? Dia mengandalkan hidupnya kepada papanya. Dengan cara bagaimana? Dengan cara duduk di kereta dorong tersebut, ya, menjadi sukarelawan, dan dia tahu papanya tidak mungkin membuat dia sampai celaka, apalagi sampai tewas. Itulah yang dimaksudkan dengan mengandalkan Yesus untuk memperoleh hidup yang kekal. Nah, sampai di sini cerita saya kepada Bapak Ibu yang menyaksikan video ini. Apakah Bapak Ibu paham, mengerti tentang bagaimana cara masuk surga? Dan kalau hari ini Tuhan menawarkan kepada Ibu, Bapak, untuk menerima surga atau hidup yang kekal, apakah Bapak Ibu mau menerimanya sebagai hadiah dari Tuhan? Ya, betul sekali. Siapapun kita, apapun latar belakang agama kita, kalau Tuhan memberikan hidup yang kekal atau surga, pasti semua mau menerima, karena itu hadiah dari Tuhan.
Tapi paling tidak ada 4 hal yang harus diketahui kalau Bapak Ibu mau menerima hadiah surga dari Tuhan. Yang pertama, Bapak Ibu tidak bisa menerima surganya saja. Karena kenapa? Karena surga itu hadiah. Bapak Ibu harus menerima yang memberikan surga. Itu bernama Yesus. Kalau Bapak Ibu terima Yesus, Bapak Ibu menerima surga. Yang berikutnya, yang kedua, mulai hari ini, mari alihkan pengandalan diri. Jangan lagi mengandalkan amal ibadah untuk masuk surga. Karena itu tidak bisa. Jangan andalkan kebaikan kita. Jangan juga andalkan ketaatan kita. Jangan andalkan pelayanan kita. Jangan andalkan kebaikan apapun dalam diri kita yang kita ini orang berdosa. Jangan andalkan itu. Tapi alihkan. Mulai hari ini, andalkan Tuhan Yesus saja untuk masuk surga. Yang ketiga, kita perlu mengundang Tuhan Yesus masuk ke dalam hati kita. Kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Dia mengasihi Bapak Ibu sekalian. Dia mengasihi kita semua. Dia tidak minta apapun dari kita karena dia punya semuanya. Dia hanya minta hati Bapak Ibu mau terbuka. Tuhan sanggup masuk tanpa diminta. Tapi dia tidak melakukan yang demikian. Karena kenapa? Karena dia menghormati kita semua dengan hak kita untuk memilih dia. Yang suka masuk tidak diundang itu hanya setan. Makanya ada orang yang kerasukan. Tidak ada Tuhan yang merasuki manusia. Tapi kalau hari ini Bapak Ibu mau membuka hati dan mengundang dengan segala kerendahan hati, mengakui benar Yesus adalah Allah yang telah menjadi manusia itu, yang mencintai Bapak Ibu dan mau mengorbankan dirinya supaya Bapak Ibu memiliki surga atau hidup yang kekal. Dengan mulut kita mengaku dan jadikan dia Tuhan secara pribadi dalam hidup kita. Yang keempat, kalau sudah ada Tuhan dalam diri kita, di hati kita, dia pasti menuntun kita pada pertobatan yang sejati. Pertobatan yang sejati itu, pertobatan itu bukan hanya berhenti berbuat jahat. Bertobat itu artinya berbalik arah. Tanpa Yesus, jalan kita menuju kepada kebinasaan yang kekal. Begitu kita undang Yesus masuk dalam hati dan mengakui dia dan kita hidup dan menerima, kita memiliki hidup yang kekal dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita berbalik arah dari jalan menuju kepada kebinasaan. Kita berjalan dalam jalan kehidupan, jalan yang kekal. Dan Yesus itulah menjadi jalannya. Dan kita pasti tiba di surga. Tidak mungkin tidak. Nah, tentu pertanyaannya, bagaimana caranya? Supaya kita itu menerima surga atau hidup yang kekal. Sederhana, kita akan menyampaikannya melalui doa secara pribadi. Tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada Bapak Ibu sekalian. Kalau Bapak Ibu menyaksikan video ini, secara pribadi, mari tutup mata, berdoa bersama saya, dan ikuti doa saya. Katakan demikian. Tuhan Yesus, saya orang berdosa. Saya tidak layak masuk surga. Hari ini saya mempercaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang sejati, yang telah mengorbankan dirinya untuk menghapus dosa saya. Hari ini saya mau menerima Tuhan Yesus sebagai Sang Pemberi hidup yang kekal. Saya tidak mau mengandalkan lagi amal ibadah saya, kebaikan saya, kesalehan saya. Hari ini saya mau mengandalkan Tuhan Yesus saja untuk masuk surga. Tuhan Yesus, masuklah ke dalam hati saya. Tinggal di dalam hati saya. Menjadi Tuhan dan Juru Selamat saya. Ampuni dosa saya. Dan mulai hari ini saya percaya
Kapanpun Tuhan Yesus manggil, saya pasti masuk surga. Amin. Baik. Setelah kita selesai berdoa, Bapak Ibu, di dalam hidup Bapak Ibu, ada Tuhan Yesus sekarang tinggal dalam hidup Bapak Ibu. Dan dia akan memberikan inspirasi. Dia akan memberikan Bapak Ibu pemahaman dari dalam bagaimana hidup dalam kebenaran dan berjalan bersama dengan dia. Nah, yang namanya kita percaya, percaya itu bukan apa kata orang atau apa yang terjadi dalam sebuah suatu fenomena. Percaya itu artinya apa yang tertulis dalam kitab suci yang Tuhan telah berikan sebagai petunjuk atau tuntunan supaya kita memperoleh hidup yang kekal. Nah, ada janji Tuhan, ya. Yang pertama, ya, dalam Yohanes 6 ayat 47, ya, kita baca bersama-sama. Di situ dikatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Aku berkata kepadamu, ini Yesus yang berbicara. Kepada siapa? Kepada saya dan kepada Bapak Ibu sekalian. Sesungguhnya, artinya Yesus sedang berbicara sangat serius. Barang siapa percaya, artinya setiap orang yang mau percaya. Apakah Bapak Ibu mau percaya? Kalau hari ini Bapak Ibu percaya, Yesus melanjutkan kalimatnya. Ia mempunyai hidup yang kekal. Artinya apa? Hidup yang kekal atau hidup selama-lamanya itu tidak menunggu waktu mati. Tidak baru ditahu setelah mati. Tapi kapan diketahui? Hari ini. Ketika kita percaya, Yesus mengatakan kita memiliki hidup yang kekal. Jadi kalau sekarang kita memiliki hidup yang kekal dan suatu saat menjadi tidak kekal, itu tidak mungkin. Ya, berarti dari sejak semula tidak kekal. Tapi hari ini ketika kita percaya memiliki hidup yang kekal, itu artinya kita hidup selama-lamanya. Memang tubuh ini harus mati dan ditanam dalam tanah, tapi kita memiliki hidup selama-lamanya bersama Yesus yang menciptakan manusia. Nah, cuma masalahnya itu begini Bapak Ibu, ya. Kalau kita hidup yang kekal artinya kapanpun kita dipanggil Tuhan, kita itu pasti masuk surga. Itu maksudnya hidup yang kekal. Ya. Jadi kalau ada orang mengatakan kita belum mati, betul kita belum mati. Kalau ada orang kita nggak tahu karena belum tahu yang benar. Tapi kalau sudah tahu kebenaran, yang punya surga yang mengatakan kepada kita bahwa kalau kita percaya kepada Dia, kepada Yesus, kita memiliki hidup yang kekal. Jadi kalau Tuhan sendiri sudah berbicara dalam firman-Nya dan kita meragukan apa perkataannya, lalu siapa yang harus Bapak Ibu percaya di dunia ini? Kalau Tuhan sendiri sudah berfirman, ya. Nah, sebab itu kita harus percaya. Makanya kalau kita mengatakan, kalau kita percaya kepada Yesus dan kita mengatakan, saya pasti masuk surga, itu bukan kesombongan. Itu adalah suatu kebenaran. Karena kenapa? Karena Alkitab firman Tuhan Yesus yang mengatakan secara langsung. Nah, menjadi keraguan biasanya adalah gini. Karena kita masih hidup, ya, namanya orang hidup, ada kalanya iman kita lemah. Ada kalanya juga kita tidak taat, ya. Tidak ada satupun manusia yang bisa taat memenuhi standar Allah yang sempurna. Ya, pendeta manapun di dunia ini yang dibilang hebat tidak ada satupun yang taat. Mereka juga adalah orang yang berdosa, yang punya kesalahan. Ketika kita berbuat kesalahan, seringkali kita merasa bahwa Tuhan mencampakkan kita ke dalam neraka kalau kita tiba-tiba mati. Tapi hari ini saya mau katakan itu perasaan. Memang begitulah perasaan orang bersalah, orang berdosa. Tapi bukan kebenaran. Bedakan antara kebenaran dan perasaan. Apa yang kebenaran katakan? Ya, seperti ini, ya.
Dalam kondisi tertentu, ketika kondisi baik, ya, mungkin Bapak Ibu rajin ibadah, rajin berdoa, ya. Kadang-kadang kita merasa dekat seperti ini. Seperti kita memegang Tuhan, Tuhan memegang kita. Hubungannya mesra. Tapi tidak bisa seterusnya demikian, bukan? Ada kalanya kita lemah dan melepaskan diri dari tangan Tuhan. Waktu kita melepaskan diri dari tangan Tuhan dengan model jabat tangan seperti ini, Bapak Ibu perhatikan, ya. Ketika kita direpresentasikan dalam gambar ini sebagai orang yang baju warna ungu ini, kalau kita melepaskan diri dari tangan Tuhan Yesus itu tidak pernah melepaskan kita. Berulang kali mungkin kita bisa berubah setia, tapi kalau tangan kita sudah dipegang oleh karena hari ini Bapak Ibu memiliki iman yang menyelamatkan dan tangannya itu langsung dipegang oleh Yesus. Artinya tangan Bapak Ibu itu dipegang sampai selama-lamanya. Sekali detik pun Tuhan Yesus tidak mungkin akan melepaskan. Ini mau berbicara apa? Ini mau berbicara bahwa jaminan untuk masuk surga tidak ditentukan oleh kesetiaan manusia yang rapuh. Betul kita dituntut setia, betul kita dituntut untuk taat, betul kita dituntut untuk melakukan banyak hal, tapi bukan itu yang menjamin. Karena dalam semua hal yang kita kerjakan itu, kita tidak akan pernah bisa mencapai kesempurnaan. Karena yang bisa mengerjakan hanya satu pribadi, yaitu Yesus. Dan oleh karenanya, yang menjamin keselamatan kita adalah Yesus itu sendiri. Kalau Yesus yang menjamin keselamatan kita, dan itu membuat keselamatan kita itu menjadi pasti, bukan mudah-mudahan. Jadi jaminan untuk masuk surga tidak ditentukan oleh kesetiaan manusia yang rapuh, tapi oleh kesetiaan Allah yang kekal. Karena Allah lah yang menjamin kita di dalam Yesus Kristus. Ini juga ada dasar firman Tuhan-Nya. Mari kita baca bersama-sama dalam Yohanes 10 ayat 28 dikatakan, Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Jadi di sini Yesus berkata lagi secara langsung, Aku memberikan, Yesus memberikan hidup yang kekal, surga nama tempatnya, gitu kan? Kepada mereka. Mereka ini siapa? Bukan semua orang. Dalam kasus ini, mereka di sini adalah yang sudah percaya dengan iman yang menyelamatkan kepada Yesus. Artinya dengan tidak mengandalkan amal ibadah perbuatan. Dan mereka, artinya kita yang sudah percaya, bukan mudah-mudahan. Kita sering mendengar, semoga dia diterima di sisinya, semoga amal ibadahnya diterima. Dalam iman Kristen tidak mengenal demikian. Tidak mengenal kata semoga. Kalau ada kata semoga itu namanya berharap. Dalam iman Kristen, Yesus yang mengajarkan. Kamu, artinya kita semua yang percaya, pasti tidak akan binasa. Artinya pasti tidak masuk neraka. Bukan 1 tahun, 2 tahun, tapi dikatakan apa? Sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut kita yang sudah percaya ini dari tangan Yesus. Ini suatu jaminan. Begitu kita memiliki iman yang menyelamatkan hari ini, mengandalkan Tuhan Yesus saja, tidak mengandalkan amal ibadah, tidak mengandalkan perbuatan, tidak mengandalkan ketaatan, hanya mengandalkan Yesus saja, tangan kita dipegang oleh Yesus. Begitu tangan kita dipegang oleh Yesus, Dia menjamin sampai selama-lamanya. Tidak ada seorang pun yang bisa merebut kita dari tangan Tuhan. Mantra tenung apapun tidak bisa menembus kalau Yesus sudah memegang tangan Bapak Ibu sekalian. Dan tidak ada satupun yang bisa mengikat kita. Karena begitu kita memiliki iman yang menyelamatkan semua ikatan dalam bentuk apapun, karena maut sekalipun ikatannya terlepas dari kita. Dan itu yang melebihi daripada itu, hidup yang kekal dijanjikan oleh Yesus. Dan ini perkataan Yesus, bukan perkataan saya. Nah,
Inilah anugerah terbesar dalam hidup kita. Jadi Yesus sendiri menjamin ketika kita percaya. Nah, kalau saya tanya lagi dua pertanyaan saya tadi di awal, setelah Bapak Ibu mendengar semua uraian tadi, cerita saya tadi, ya. Kalau saya tanya lagi di awal dengan pertanyaan tadi, seandainya Bapak Ibu hari ini meninggal dunia, sudah yakin pasti masuk surga? Puji Tuhan, ya. Bapak Ibu menjadi yakin. Nah, pertanyaan yang kedua, kalau ditanya, mengapa aku harus mengizinkan engkau masuk ke surgaku? Kira-kira apa jawab Bapak Ibu? Karena mengandalkan Tuhan Yesus atau karena mengandalkan amal ibadah perbuatan baik? Ya, tentu karena mengandalkan Tuhan Yesus saja. Perbuatan baik kita, amal ibadah kita, pelayanan kita, kesetiaan kita, ketaatan kita, itu penting, tapi bukan untuk masuk surga. Ya, kalau itu kita andalkan, kalau amal ibadah kita andalkan selain Yesus, ya. Kalau pelayanan kita andalkan, kalau ketaatan kita andalkan itu sebagai syarat masuk surga, maka itu seperti gambar di sebelah kiri ini Bapak Ibu ya. Ibarat kita jatuh dalam jurang, ya, diturunkan tali, mungkin jurangnya mungkin dalamnya 10 meter, diturunkan tali, kita tinggal pegang tali itu, kita seharusnya bisa ditarik naik. Tapi kita malah menambahkan tali kecil atau benang mungkin di tali besar. Akibatnya kita tidak bisa ditarik naik ke atas. Ya. Nah, begitulah kalau orang berpikir bahwa selain karena iman atau karena mengandalkan Yesus, kalau dia berpikir perbuatannya, ketaatannya itu akan diperhitungkan untuk mendapatkan surga, maka yang terjadi justru tidak bisa diselamatkan. Ya. Untuk apa kita menambahkan sesuatu lagi? Karena kenapa? Karena karya Kristus di kayu salib sudah sempurna sekali untuk selama-lamanya menyelamatkan manusia yang berdosa. Tidak perlu ditambah oleh sesuatu apapun yang dalam hal ini adalah perbuatan diri sendiri kita. Nah, semua perbuatan baik kita, ya, pelayanan kita, rajin ibadah, ketaatan justru harus semakin ditingkatkan. Tapi sebagai apa? Sebagai ucapan syukur. Inilah yang dikatakan, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Jangan lupa ayat selanjutnya dikatakan, karena Allah lah yang mengerjakannya di dalam kamu. Kita mengerjakan itu semua bukan untuk mendapatkan keselamatan, tapi karena Kristus sudah memberikan kita keselamatan itu. Kematian Kristus disalib menyelesaikan semua hukum dosa, akibat dosa dalam diri kita, yaitu maut. Jadi, perkataan Yesus yang sudah selesai itu di atas kayu salib, itu membuat kita tidak mungkin mengalami hukuman dalam neraka. Nah, di dalam Yesus, kita itu menjadi anak. Ya, di dalam Yesus, kesalahan kita, hukumannya bukan lagi neraka. Roma 8 ayat 1 mengatakan, sebab tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang di dalam Kristus. Ya, tapi sebagai anak, kalau kita hidup tidak taat, kalau kita hidup suka aneh-aneh, maka yang kita terima adalah ganjaran atau uh, hajaran dari seorang ayah kepada anaknya. Dengan demikian, Bapak Ibu, selamat datang dalam keluarga Allah. Nah, untuk kita bertumbuh, ya, mengenal pribadi Tuhan Yesus lebih dalam, tentu kita perlu rajin membaca Alkitab, ya. Kita perlu juga berdoa, berkomunikasi dengan Tuhan, menghadiri pertemuan-pertemuan ibadah, supaya iman kita bertumbuh, menghadiri persekutuan, ya, dan jangan lupa juga untuk bersaksi. Bersaksi itu bukan hanya bernyanyi, bersaksi itu bukan hanya menyaksikan apa yang kita alami, tapi bersaksi dalam hal ini adalah menceritakan apa yang Allah kerjakan dalam Yesus Kristus untuk menyelamatkan semua manusia. Terima kasih.
Tuhan Yesus memberkati.